menyelamatkan dunia. Tuhan hadir di hati, di keluarga, dan di komunitas kita. Semoga kedatangannya membawa sukacita dan damai bagi kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Sang Raja Damai telah lahir ke dunia. Ia datang untuk menyelamatkan dunia. Tuhan hadir di hati, di keluarga, dan di komunitas kita. Semoga kedatangannya membawa sukacita dan damai bagi kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati.
frater, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani dan Hari Anak Misioner Sedunia ke-183 tahun liturgi A dengan tema Semarak Tuhan telah terbit atas bangsa-bangsa, kelam kabut yang menyelimuti para bangsa telah dihalau. Semua bangsa akan datang menyembah kepadanya. Mereka semua dijadikan ahli waris rahmat dan janji Allah. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SDY, Kor dari lingkungan Santo Yakobus, Tata Laksana dari lingkungan Santo Andreas. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, umat dimohon berdiri. Yesus
Intensi misa pada pagi hari ini, yang pertama mengucap syukur bersama dengan keluarga Agustinus Hendra atas terkabulnya permohonan melalui doa rosario serta memohon bimbingan dalam perjalanan selanjutnya dalam tugas dan tanggung jawab dalam keluarga juga di dalam setiap pekerjaan. Yang kedua, mendoakan arwah bersama dengan Theodora Manalu dan keluarga, mendoakan arwah Bapak Yosef Jaiman Manalu yang 100 hari yang lalu menghadap Tuhan, dan Ibu Maria Margareta Hartuti Borupurba yang 15 tahun menghadap Bapa. Yang ketiga, mendoakan arwah bersama Mary dan keluarga, mendoakan arwah Mama Yohana Listina yang menghadap Tuhan 6 tahun yang lalu. Semoga rahmat belas kasih Tuhan menghantar saudari-saudara kita yang menghadap Tuhan ini mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi sanak keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, anak-anak sekalian, pada hari ini kita bersukacita bersama merayakan Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-183. Dalam perayaan Hari Anak Misioner yang selalu ditempatkan pada perayaan Epifani atau Hari Raya Penampakan Tuhan ini, Kristus memanggil anak-anak, remaja, orang muda, dan tentu kita semua untuk ambil bagian di dalam perutusan gereja. Tema One in Christ, United in Mission yang diusung oleh Komisi Anak Misioner ini, kita dipanggil untuk bersatu dan saling mengasihi. Dari kesatuan atau persatuan itulah kita diajak, diutus bersama, menjadi misionaris dengan cara yang sederhana, berdoa dengan setia, berbagi dengan sesama, rela berkorban dan memberi teladan hidup yang baik kepada orang lain, kepada teman-teman kita, sahabat dan kenalan kita. Maka dalam perayaan ini kita juga berdoa bagi anak dan remaja misioner di seluruh dunia, khususnya bagi teman-teman kita yang sedang mengalami bencana alam, serta semua anak dan remaja yang menderita sakit karena ditinggalkan atau karena sakit fisik, dan mereka yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga mereka. Mari dalam Pranekarisi ini dengan hati gembira sambil memohon agar Yesus selalu mempersatukan kita, juga mengutus kita untuk mewartakan kasih-Nya yang besar itu kepada semua orang. Kita akui dan sesali segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pada hari ini Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa dengan bimbingan bintang. Kami mohon, semoga kami yang sudah mengenal Engkau dengan iman, dihantar untuk memandang wajah-Mu yang mulia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati anak-anak dan remaja, agar mereka bertumbuh dalam iman, bersatu dalam kasih, dan dengan gembira mengambil bagian dalam perutusan gereja untuk mewartakan Injil kepada dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke seliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat Natal. Masih baterainya masih kuat sekali ya. Saudari dan saudaraku, hari ini bersama dengan seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Epifani. Epifani itu artinya penyingkapan, maka dikatakan penampakan Tuhan. Jadi ada yang disingkapkan di sana. Kisah yang sering kali menjadi dominan di dalam kisah penampakan itu adalah tentang kisah bintang. Bagaimana bintang itu menunjuk pada titik tertentu, koordinat tertentu, Yesus lahir, dikatakan demikian. Saya mempunyai 3 poin permenungan agar tidak melebar. Yang pertama, Allah adalah terang yang menarik semua orang. Maka kalau tadi dalam bacaan yang pertama Nabi Yesaya mengatakan, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang." Yesaya berhadapan dengan Israel yang kala itu mengalami kegelapan, situasi pembuangan, di mana di tanah pembuangan mereka dalam situasi keputusasaan, ketidakpastian. Mungkin gambaran real sekarang adalah
ketika sanak keluarga kita yang ada di Sumatera Utara, Sibolga, Padang, yang tertimpa bencana alam itu. Mereka dalam situasi seperti itu, membutuhkan terang, membutuhkan bintang di sana. Allah berjanji bahwa terangnya akan bersinar kembali dan bangsa-bangsa lain, bukan hanya Israel, akan datang mencari terang itu. Dan tadi dalam bacaan yang kedua, Paulus menegaskan tentang misteri iman. Semua bangsa tanpa terkecuali dipanggil menjadi ahli waris keselamatan dalam Kristus. Maka Epifani menyingkapkan wajah Allah yang merangkul, yang tidak membatasi, seperti halnya cahaya, seperti halnya terang, seperti halnya bintang. Bukan sekedar fisik cahayanya, tetapi kehadiran Allah yang membawa harapan, membawa arah atau kehidupan yang baru. Ini mau menegaskan tentang kehadiran Allah yang terbuka dan menarik semua orang. Ini permenungan yang pertama. Allah adalah terang yang menarik semua orang. Lalu yang kedua, ada dua sikap hati yang ditampakkan dalam peristiwa penampakan Tuhan. Injil tadi yang kita baca menampilkan kontras antara orang-orang Majus, raja-raja dari timur, dan Herodes. Dalam kisah Injil tadi tidak panjang lebar dijelaskan siapa orang Majus itu. Tetapi jelas sekali bahwa orang Majus, orang dari timur, yang diwakili nanti dalam tokoh siapa? Kaspar, Melkior, dan Baltasar itu ya. Mereka berasal dari timur. Menunjuk pada Kaspar itu menunjuk asal dari India, konon ceritanya. Lalu Melkior itu dari Persia dan Baltasar itu dari Arab. Jadi mereka bukan orang Yahudi. Maka tekanannya bukan orang Yahudi. Bukan ahli Taurat. Tetapi justru mereka yang tidak ada hubungannya dengan Yesus sebetulnya. Putra Daud tidak ada hubungannya. Tetapi mereka yang PK melihat tanda Allah. Sebuah bintang, sang terang sejati. Mereka langsung beranjak, pergi meninggalkan wilayahnya, kerajaannya, kalau dikatakan itu 3 raja atau bijaksana, meninggalkan kenyamanan dan menghadapi resiko demi mencari sang raja yang agung itu. Maka 3 persembahan atau 3 raja yang membawa 3 persembahan itu juga akan mewakili di sana. Kaspar itu membawa kemenyan sebagai sebuah persembahan kepada Allah yang sesungguhnya yang layak disembah, atau sering disebut kemenyan menjadi simbol Yesus sebagai imam agung. Lalu Melkior dia membawa emas. Tahu? Emas simbol kemuliaan, dialah raja agung itu. Dan Kaspar itu membawa mur, lambang bahwa Yesus akan mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Sementara di sana Herodes yang sangat kontras, dia mencari Yesus karena dia terancam kekuasaannya. Maka tadi dijelaskan panjang lebar di dalam Injil tadi. Menyuruh mencari bayi Tuhan itu. Kalau 3 raja itu datang kepada bayi Tuhan atau Yesus, Tuhan yang menampakkan diri itu datang membawa persembahan dan sujud menyembah, simbol merendahkan serendah-rendahnya kepada Dia yang agung, Allah yang layak disembah, atau Raja Agung, atau dia yang tidak rela menyerahkan hidupnya, tetapi Herodes hendak membunuh anak itu. Maka sikap hati yang tampak di sana, yang mungkin bertanya kepada kita melalui peristiwa Epifani ini, apakah kita membuka diri pada terang, pada Allah, atau sebaliknya justru saya menolaknya demi kepentingan pribadi saya.
Karena Herodes juga demi kepentingan pribadinya. Apakah saya sungguh mencari Tuhan dan mau diubah olehnya, atau justru seperti Herodes ketakutan bila kehadiran Tuhan itu menuntut perubahan hidup saya? Karena pertobatan itu seringkali tarik ulurnya adalah kedalaman diri kita, sikap batin kita. Saya mau mengubah hidup saya itu, tarik ulurnya, ketegangannya adalah diri saya. Maka bertobat atau tidak itu bukan urusan Tuhan sebetulnya, urusan pribadi saya untuk mau menyambut sang terang itu, menerima sang terang itu dan mengubah hidup menuju sang terang itu sendiri. Maka kalau kita ingin dekat dengan Dia sang terang itu, kita harus mau mengikuti petunjuk Tuhan. Tidak bisa kita tawar-menawar. Saya mau mengikuti, tapi sorry deh, saya nggak mau yang ini. Enggak. Kalau saya mau mengikuti, kalau saya ingin dekat dengan Tuhan, maka saya harus mengikuti petunjuk Tuhan. Meskipun kadang tidak mudah. Lalu permenungan yang ketiga, kita dipanggil menjadi terang itu sendiri. Epifani tidak berhenti pada mencari dan menemukan Tuhan. Tidak. Tetapi membiarkan hidup kita memantulkan terang yang sudah kita cari, yang sudah kita temukan itu. Kristus yang menampakkan diri bukan hanya untuk disembah, tetapi juga untuk diwartakan melalui hidup kita. Kita dipanggil menjadi bintang kecil. Maka kalau anak-anak menyanyi, bintang kecil di langit yang tinggi atau biru? Tinggi atau biru? Di langit yang tinggi. Anak-anak sejak kecil diajak melalui nyanyian itu ingin menggapai bintang yang jauh di sana bersama dengan bintang-bintang yang lain. Maka ketika bintang itu, Tuhan itu sudah ditemukan, tidak cukup kita menemukan, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi bintang kecil. Tanda kasih, tanda keadilan, tanda pengharapan bagi keluarga, gereja, masyarakat. Seperti bintang yang menuntun orang Majus. Hidup kita dipanggil untuk menjadi tanda, menuntun orang lain kepada Tuhan melalui kejujuran, melalui cinta kasih kita, pengampunan dan kepedulian. Maka tadi Nabi Yesaya mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Ini bukan sekedar kata-kata indah, tapi ini sebuah panggilan untuk menjadi terang itu. Saudari dan saudaraku, permenungan di luar 3 permenungan itu, saya hendak mengangkat soal kapur Epifani, yang dalam abad pertengahan itu populer, pemberkatan kapur Epifani, air dan garam. Kapur Epifani adalah kapur yang telah diberkati pada hari raya Epifani seperti ini. Kapur ini dipakai umat untuk menuliskan tanda berkat di pintu rumah, biasanya pada ambang atas pintu. Tulisan umumnya biasanya angka tahun 20, lalu plus atau salib, lalu C, lalu plus, M, plus itu salib, lalu salib, terus B, baru tahun, indikator tahun terakhir, berarti 2026. Mengapa ini dibuat? Bukan soal kita membuat tanda atau huruf atau angka di sana, tetapi ini menjadi tanda berkat. Inisial 3 raja, C, Kaspar, Melkior, Baltasar, M-nya Melkior, B Baltasar, atau sebutan doa Latin di mana C itu ada Kristus, lalu M itu Mansionem, lalu B itu Benedikat. Kristus memberkati rumah. Maka dengan menandai dengan kapur Epifani, sebetulnya keluarga itu hendak memberkati rumahnya, keluarganya. Agar keluarga itu sungguh disinari oleh terang bintang tadi, terang Tuhan tadi. Tradisi ini
sungguh-sungguh mengandung pesan imani, pesan Kristiani. Rumah itu dipersembahkan kepada sang terang dunia. Keluarga diajak untuk menjadi saksi iman atau bintang, atau terang itu sendiri, untuk keluar dari hidup harian kita menuju dunia. Dan juga melalui tanda itu, mengingatkan bahwa Kristus hadir dan berjalan bersama dengan keluarga. Maka semua tindakan memberikan tanda, angka 20, lalu salib, C salib, M salib, B salib, lalu 26 mau mengajak itu. Iman tidak hanya dirayakan di gereja, tetapi juga dirayakan, dihidupi di rumah kita. Lalu kalau ada yang bertanya apakah ini bisa dilakukan? Bisa. Apakah harus dengan kapur Epifani? Bisa iya, bisa tidak. Karena hari ini kita tidak memberkati. Mungkin tahun depan kita bisa usahakan itu. Biasanya orang sepulang dari perayaan Epifani kumpul berdoa di depan rumahnya. Memberkati rumahnya, memberkati keluarganya. Setelah itu menuliskan tanda kapur di pintu rumah, seperti angka-angka yang tadi saya sebutkan. Lalu setelah menuliskan itu, kembali lagi menutup dengan doa, memohon berkat untuk keluarga di tahun yang akan datang. Artinya di hari-hari mendatang pada tahun 2026 ini. Memohon berkat atas semua anggota keluarga, baik dalam pekerjaannya atau aktivitasnya masing-masing. Lalu ditutup dengan doa Bapa kami dan salam Maria. Saudari dan saudaraku, pesan Epifani untuk kita, seperti orang Majus mengikuti bintang dan menemukan Yesus, lalu kita menjadi bintang atau menjadi cahaya Tuhan itu, kita juga diundang. Bagaimana terus kita mencari dan menemukan Tuhan dan akhirnya membawa Tuhan kepada dunia ini, agar semua mengalami berkat-Nya. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Mari kita berdiri, kita membaru iman kepercayaan kita dengan mengulangi sahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus, Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gereja senantiasa menampakkan wajah Kristus yang satu dan menyatukan, serta setia menjalankan perutusannya, mewartakan Injil kepada semua bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkat berlimpah kepada mereka di saat ini
dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang menjadi korban bencana alam, semoga anak dan remaja yang terdampak bencana tetap bertumbuh dalam iman dan harapan, serta menggerakkan banyak orang, khususnya sesama anak dan remaja, dalam semangat Children Helping Children, melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelestarian ciptaan dan pertobatan ekologis, semoga kita semakin sadar akan tanggung jawabnya menjaga bumi sebagai rumah bersama, serta mampu mengubah cara hidup yang merusak lingkungan menjadi tindakan yang merawat dan melindungi ciptaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendahulu kita yang telah merintis pembangunan komunitas Kristiani di tempat ini, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menganugerahkan kedamaian abadi kepada para pendahulu kita yang dengan iman, pengorbanan, dan ketekunan telah merintis serta membangun komunitas Kristiani di tempat ini. Dan semoga teladan hidup mereka meneguhkan kita untuk terus melanjutkan karya pewartaan dan pelayanan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi, Bersyukur bersama keluarga Agustinus Hendra atas terkabulnya doa rosario serta permohonan atas bimbingan. Semoga di hari-hari mendatang di tahun ini, keluarga ini sungguh-sungguh mendapatkan berkat yang melimpah, dilindungi dan diberikan rahmat kesehatan yang cukup. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa bagi arwah orang beriman, Yosef Jaiman Manalu, Maria Margareta Hartuti Borupurba, Yohana Listina. Semoga Engkau senantiasa menerimanya dalam pangkuanmu dan mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus di surga, dan semoga mereka juga menjadi pendoa yang setia bagi sanak keluarga mereka. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, terimalah hati dan harapan kami yang masih bersiarah untuk kembali kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, bukan lagi dupa dan bukan lagi mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari biak ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada pagi hari ini, Bapak Yosef Jaiman Manalu, Ibu Maria Margareta Hartuti Borupurba, dan Mama Yohana Listina, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun devosional, tahun Ardas yang keempat. Bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun dengan terang surgawi-Mu. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang murah hati, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjadi misionaris-misionaris pembawa kasih, damai dan pengharapan dimanapun kami berada, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Gaudensius Ludan Wijaya, putra dari Lukokwi dan almarhumah Lucia Sidneo, dari lingkungan Santa Brigita, Paroki Santo Matius Penginjil, Bintaro, Jakarta, dengan Laurencia Stefani Chandra, putri dari Yohanes Hermas Chandra dan Vincentia Novalina, warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 10 Januari 2026 di Gereja San Frades. Pasangan kedua akan menikah secara Katolik. Pasangan Loangga Adistela Burlian, putra dari Herluinus Effendi dan Heniwati, warga lingkungan Teresia, dengan Natania Abigail Hanson, putri dari Julie Edison dan Handayani, dari Villa Tangerang Regensi 1, Gebang Raya, Priuk, Kota Tangerang. Rencana perkawinan tanggal 17 Januari 2026 di Gereja Santa Teresia, Menteng, Jakarta Pusat. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Natal Oikumene. Akan diselenggarakan Natal Oikumene Kristen dan Katolik, ASN, TNI, Polri, Sumatera Selatan, pada tanggal 9 Januari pukul 17 atau jam 5 sore di Palembang Sport and Convention Center. Kita sekalian diundang untuk hadir. 3. Kegiatan di paroki pada hari Minggu tanggal 11 Januari. Pukul 9.30 sampai pukul 11.30 di Balai Paroki ada pertemuan rutin komunitas lansia OTD, PIC Bapak Bayu. Pukul 16 sampai 19 di Balai Paroki
Ada perayaan Natal dan Tahun Baru bagi anak-anak remaja, anggota Misdinar dan anggota OMK, PIC, Ketua Remaka, Misdinar dan OMK. Diundang partisipasi dari setiap anggota komunitas di atas untuk bisa bergabung dalam kegiatan tersebut. 4. Seminar Iman. Dalam rangkaian kegiatan menyambut 100 tahun Caritas, diadakan seminar iman dengan tema Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Seminar diselenggarakan pada tanggal 18 Januari pukul 10.30 sampai 13.30 di Auditorium Sekolah Kusuma Bangsa. Pembicara Suster M. Fransita FCH dan Romo Julius Sunardi SCY. Anggota lingkungan yang ingin mengikuti kegiatan ini dipersilakan menghubungi ketua lingkungan masing-masing. 4. Penerimaan dana. Kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, Pranekarisi berjalan dengan hikmat atas partisipasi kita semua. Secara khusus bagi para pelayan liturgi, terima kasih untuk lektor, pemazmur, prodiakon, juga misdinar, tata laksana, juga kur, serta tim multimedia, juga tim dekorasi yang terus setia di dalam menyemarakkan perayaan-perayaan liturgi di gereja kita ini. Dan tentu anak-anak yang hari ini juga ikut ambil bagian dalam Pranekarisi, yang nanti setelah misa mereka akan merayakan Natal bersama di balai paroki. Semoga mereka tumbuh di dalam iman di tengah keluarga kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan untuk hari ini dan hari-hari mendatang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, keluarga kita masing-masing
dinaungi oleh berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, peran Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.